Waalaikumsalam. Sama Yai, 5 menit juga Yai. Nah, Baik, Alhamdulillah Yai. terima kasih Jazakallah khair atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ulama wal asatiz rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tetap terkirim kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi panjang lebar telah dijelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya Islam itu adalah rahmat. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal tersebut dalam Quran surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kuturunkan kamu wahai Muhammad termasuk risalah yang dibawa oleh beliau kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dan rahmat Islam itu hanya bisa terwujud jika hal tersebut dilaksanakan di dalam realitas kehidupan. Bukan hanya sekedar diyakini, bukan hanya sekedar dibacakan, tetapi hal ini diterapkan, hal ini diimplementasikan di dalam kenyataan kehidupan kita. Dan kalau kita menilik lebih jauh terkait dengan syariat Islam, ada syariat Islam yang memang bisa diterapkan dalam ranah pribadi. Misalnya ketika kita hendak melaksanakan sholat, secara pribadi kita bisa melaksanakannya. Ketika kita ingin berpuasa, maka secara pribadi kita pun dapat melakukan hal tersebut. Tetapi ada syariat Allah Subhanahu wa taala, yakni syariat Islam ini hanya bisa optimal dengan adanya peran negara. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat, maka negara diminta untuk memberikan peran, berperan. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, "Khudz min amwalihim shadaqah, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Khudz, ambillah. Yang diminta dalam hal ini untuk melakukan hal tersebut adalah negara. Khudz, ambillah zakat itu dari sebagian harta mereka. Untuk apa? Untuk tutahhiruhum, untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Potensi zakat di negeri kita itu digambarkan itu sampai 300 triliun rupiah dalam 1 tahun. Tapi potensi zakat ini tidak bisa optimal ketika kemudian itu hanya diserahkan dalam ranah pribadi dengan kesadaran masing-masing untuk merealisasikan hal tersebut. Ini salah satu contoh. Contoh yang lain, sistem waris dalam Islam yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan panjang lebar dalam Quran surah An-Nisa. Di situ kemudian tidak bisa optimal pemberlakuannya ketika kemudian negara tidak berperan di dalamnya. Karena ada saja manusia yang serakah, ada saja di antara orang-orang yang tidak membagi perkara tersebut sesuai dengan standar yang semestinya, yakni standar yang berasal dari Islam. Di sini ada peran negara. Dan ada syariat Allah Subhanahu wa taala yang di syariat Islam yang hanya bisa dilaksanakan oleh negara. Tidak bisa tanpa negara. Misalnya mungkin lebih jauh tadi digambarkan oleh para narasumber kita, para asatidz kita, para ulama-ulama kita. Sebagai contoh mungkin penerapan mata dinar emas dan dirham perak yang merupakan basis mata uang yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Dinar emas dan dirham perak ini tidak bisa diperlakukan ketika negara tidak menjadikannya sebagai standar mata uang. Ketika negara hanya menjadikan fiat money dalam hal ini kertas itu sebagai standar dalam mata uang, maka kemudian peran dinar dan dirham itu justru menjadi suatu peran yang terpinggirkan di dalam kehidupan. Termasuk tadi digambarkan ketika kita ingin menjaga harta kita, maka di situ kemudian ada pengelolaan hak harta yang justru dalam Islam diatur sedemikian rupa.
Ada harta yang memang bisa menjadi milik individu. Ada harta yang bisa menjadi milik umum. Dan ada harta yang menjadi milik negara. Yang ini dirinci secara detail oleh Islam, oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengimplementasikan hal tersebut tidak bisa tidak tanpa negara. Bahkan mungkin kalau kita berbicara bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerapkan atau mewajibkan kita untuk menerapkan hukum hudud. Wasariq wasariqatu faqta'u aydahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah tangan dari keduanya. Yang semata-mata hal tersebut dilakukan untuk hifdzul mal, untuk melakukan penjagaan terhadap harta masyarakat. Maka diterapkan hukum potong tangan ini. Tetapi hukum potong tangan ini tidak bisa diberlakukan tanpa ada negara yang menerapkan hal tersebut. Atau hukum qisas bagi pembunuhan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatl. Wahai orang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk menerapkan qisas terhadap pembunuhan. Individu-individu untuk melakukannya semata. Tetapi mesti ada peran negara. Disinilah hadirin yang dimulak Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yunqadanna ural Islam urwatan. Fakullaman faqadat urwatun tasabbathan nasu billati taliha. Wa walahunna naqdal hukmi wa akhiruhun as-shalah. Islam itu kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan terurai satu demi satu. Setiap satu terurai, maka manusia itu akan menggantungkan ikatannya pada buhul yang lain, ikatan yang lain, sifat yang lain. Dan yang paling pertama lepas itu adalah al-hukmu, pemerintahan. Dan terakhir itu adalah sholat. Ini memang bisa kita pahami ketika pemerintahan yang berfungsi untuk melindungi umat ini kemudian sudah tidak ada, maka pada saat itu syariat Islam yang lainnya justru akan terlepas sedikit demi sedikit. Baik, ya, baik. Dan syariat Islam untuk penerapan negara tentu kita mencontoh apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam justru meninggalkan kepada kita yang disebut dengan khilafah Islam. Ini sebagaimana disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Bani Israel itu akan diurusi oleh para nabi. Tapi setelah baginda Nabi tidak ada lagi nabi. Dan Nabi menyatakan wa annahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafan fatakfirun. Dan setelah itu akan banyak khalifah. Dan itulah merupakan sistem yang dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kami sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meneguhkan kita untuk menerapkan Islam secara kafah. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.